Hey Licious, aku Alice dan selamat datang di Yarns by Liz. Di tutorial kali ini kita akan buat headband dengan motif kerang. Meskipun kelihatannya agak rumit, tapi cara buatnya nggak sesulit itu. Aku bakalan bantu Licious aku pelan-pelan sampai headbandnya jadi. So, kosongin meja, siapin alat, mari kita mulai dari satu benang. Pertama-tama siapin benangnya. Di sini aku pakai milk yarn 5 lapis dan hakpennya ukuran 4 mm supaya ukurannya itu bisa sesuai sama tebal benangnya gitu. Terus selanjutnya kalau kalian punya hakpen yang lebih kecil, di sini ukuran 3 mm, bisa tuh siapin juga buat dipakai di akhir nanti, bakalan ngebantu banget. Tambahan lainnya ada gunting dan lem juga. Gak pakai lama, mari kita mulai. Jadi pertamanya kalian pegang ujung benang kalian kayak gini, terus kalian puterin, masukin jempol dan ambil benang yang panjang, tahan yang pendek, terus tarik sampai dia ketutup. Ini namanya slip knot. Terus pakai hakpen 4 mm nya masukin ke sini dan tarik aja si benang panjang sampai dia ngepas sama ukuran hakpen. And then kalau udah selesai, ini bakalan jadi awalan buat bikin rantai atau chain. Kalian tinggal ambil terus masukin. Ulangi terus sampai kalian punya total 5 rantai. Setelah itu di rantai pertama, tapi kalau kalian gak yakin, kalian bisa hitung aja dari jahitan terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kalian buat slip stitch. Ambil benangnya sekali dan masuk ke semua lubang. Setelah itu kalian buat rantai sebanyak 2 kali. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bakalan nemu satu lubang utama dan disinilah kita bakalan mulai ngejahit headbandnya. Buat jahitannya pakai double crochet, kalian puterin dulu sekali, terus masukin ke lubang utama, kalian ambil benangnya lagi dan ambil lagi sekali, terus masuk ke 2 benang aja dan ambil lagi, terus masuk ke 2 benang sisanya. Sekali lagi aku ulangin, untuk double crochet kalian puterin dulu benangnya, masuk ke lubang utama, ambil, masuk ke 2 dulu, terus kalian ambil lagi dan masuk ke 2 benang sisanya. Untuk selanjutnya kalian perlu buat lagi, pokoknya total ada 6 kali double crochet guys. Nah barusan kan udah 2 tuh, berarti ini yang ketiga. Lanjut buat double crochet yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Nah, satu kelompok ini bakalan kita tutup. Caranya kalian buat aja 2 rantai. 1, 2. Nah, kalau udah kalian langsung bikin slip stitch di lubang utama. Di lubang yang sama lah guys, sama kelompok yang barusan kita selesai bikin itu. Kalian jangan lupa tarik, kencengin dikit gak masalah. Terus di sini kita bakalan mulai masuk ke kelompok selanjutnya. Bikin aja 2 kali rantai. Terus kalian puter balikin rajutan kalian. Kalian tekan atau dorong di bagian ini, nanti di situ bakalan kelihatan lubang baru yang tercipta dari 2 chain terakhir di kelompok pertama tadi. Lanjut deh, kalian buat aja double crochet totalnya 6 kali sama. Jangan lupa buat selalu puterin dulu benangnya di hakpen, terus masuk ke lubangnya, ambil, masuk ke 2 benang dulu, dan ambil lagi baru masuk ke semua benang sisanya. Nah, by the way, sebuah tips dari aku, kalau semisal kalian lupa atau bingung udah jahitan keberapa, kalian bisa hitung aja mulai dari jahitan terakhir yang kalian buat. Misalnya gini nih, 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 rantai di ujung ini nggak dihitung sebagai double crochet, jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Udah that's it, maka double crochetnya kurang 1 kali lagi, yang ke-6. Yah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, Licious aku sekalian. Nah, seperti sebelumnya, setiap kali mau nutup satu kelompok dan beralih ke kelompok selanjutnya, kalian bikin 2 rantai. Terus, di lubang yang sama, kalian buat slip stitch. Tarik, kencengin dikit nggak masalah biar dia nggak terlalu longgar, biar nanti jadinya bisa lebih rapi. Sekali lagi aku ulangin ya, sebagai awalan kelompok selanjutnya kalian bikin 2 rantai.
terus kalian putar balikin rajutannya. Nah, di sininya kalian bisa dorong dikit di bagian terakhir kelompok barusan buat nemuin lubang utamanya. Dan udah kalian bisa mulai buat bikin double crochet di dalamnya. Buat double crochetnya sebanyak 6 kali dan pastiin kalian bener ya licious aku ngitungnya. Karena kalau ada yang kurang jahitannya, biasanya itu pengaruh. Bakalan kelihatan ada yang gede, ada yang kecil, jadi kayak nggak seimbang gitu. Setelah selesai 6 kali double crochet, kalian buat 2 rantai persis kayak sebelumnya dan di lubang yang sama slip stitch dulu buat nutup bagian kelompoknya. Tarik sampai ketutup, terus mulai kelompok baru dengan rantai 2 kali dan puter balikin dah tuh rajutannya. Untuk selanjutnya ini aku percepat ya. Kalian tinggal kerjain aja, ulangin cara barusan, samain persis, pastiin double crochetnya nggak kurang dan nggak kelebihan. Jangan lupa kalau 2 rantai itu nggak dihitung sebagai jahitan double crochetnya, dan jangan lupa buat balikin rajutannya setiap kali beralih ke kelompok baru. Untuk panjangnya sendiri kalian sesuaiin sama ukuran, kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing. Nah, buat informasi aja, di sini aku bakalan bikin 40 kelompok karena cukupnya di aku segitu. Maaf gugup. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya untuk panjangnya, jadi ini aku kasih tahu juga ya licious, biar komplit ini tutorial dan kalian bahagia. Jadi kalau bikin 40 kelompok, hasilnya itu aku ukur sekitar 35-36 cm. Dan itu masih bisa melar, tapi aku saranin buat bikin ukurannya pas aja panjangnya. Karena kan kalau rajut gini sering dimelar-melarin, agak sayang ya, kayak takut rusak gitu loh. Intinya gitulah, paham kan kalian? Nah, lanjut buat talinya. Setelah slip stitch terakhir, kalian buat rantai. Lagi-lagi ukurannya sesuaiin sama selera kalian masing-masing. Kalau di sini punya aku itu aku buat sebanyak 50 rantai. Nah, tapi berapapun itu, berapapun jumlah kalian juga selalu tambahin 1 rantai. Jadi total 51 baru kalian gunting. Kenapa? Karena jahitan terakhir itu bakalan ditarik buat ngunci. Nah, rantai terakhir itu bakalan menyusut dan ketutup. Jadinya harus ditambahin 1 rantai biar jumlahnya total tetap seperti yang kalian mau. Setelah selesai, boleh kalian gunting yang rapi, terus kita lanjut ke sisi satunya. Kita buat slip knot, caranya sama persis kayak di awal tadi. Setelah itu siapin sisi satunya, tempat kita bakalan jahit si talinya. Terus hakpennya masih pakai yang 4 mm, kalian masukin ke lubang yang paling pertama kita buat tadi. Tarik sampai menciut seukuran hakpen, terus masuk ke lubang dan kalian slip stitch. Nah, dari sini kalian ulangin sama persis kayak di sisi yang satunya tadi. Dan jangan lupa berapapun itu tambahin 1 jahitan ekstra, baru kalian potong benangnya. Tarik yang kenceng sampai ke kunci dan kalian boleh rapiin. Buat benang sisanya kalian potong dan sisain si benang punya si tali. Jadinya yang barusan banget kita pasang nih, jangan dipotong. Kalian potong aja benang yang satunya. Karena sebenarnya dia udah cukup ngunci kok, jadinya aman. Dan buat si benang satu ini, kita bakalan butuh hakpen yang lebih kecil. Kayak yang udah aku sempet sebut di awal tadi, tapi semisal nggak ada, kalian boleh ganti pakai jarum. Nah, biasanya aku cari benang yang paling deket, terus aku masukin benangnya ke dalam situ. Dan aku lakuin beberapa kali. Supaya hasilnya bisa lebih seamless, kalian bisa pilih benang yang paling deket buat dijahit kayak gitu. Nah, biar lebih aman lagi, sebuah tips lain dari aku adalah setelah selesai kan kalian potong lagi tuh sisa benangnya. Di sisa benang yang kecil banget dan pendek banget itu kalian kasih lem sedikit, terus langsung kalian teken-teken sambil ditarik-tarik tipis. Tapi ini biasanya works best di benang yang warnanya terang, karena sisa lemnya bakalan gak kelihatan. Dan by the way guys, ini dia hasilnya. That's it licious, selamat menikmati headband baru kalian. Subscribe ya untuk tutorial selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, request, atau saran apapun terkait crochet, tulis di kolom komentar. Aku bakalan bacain satu persatu, siapa tahu aku bisa bantu. Thank you for watching dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!